Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman pintar di Generasi Ilmu Otomotif. Kalau kali ini kita akan berbagi ilmu tentang bahan berbahaya dan beracun, atau biasa kita singkat B3. Video ini nanti selain membahas mengenai pengertian B3, kita juga akan berbagi ilmu tentang simbol dari B3, kemudian label dari B3. Tak perlu menunggu lama, terus tonton video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. B3 atau biasa kita singkat dengan bahan berbahaya dan beracun itu masuk ke dalam mata kuliah manajemen bengkel, keselamatan dan kesehatan kerja. Kita tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Pendidikan Vokasi Teknologi Otomotif Universitas Negeri Semarang. Referensi yang kita gunakan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikutnya Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tentu teman-teman tidak terbatas pada referensi yang kita tayangkan, namun teman-teman bisa menambah lagi referensi yang lain sebagai bahan literasi teman-teman pintar. Oke, kita lanjutkan. Bahan berbahaya dan beracun. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 menjelaskan bahwa bahan berbahaya dan beracun yang kita singkat dengan B3 adalah zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam hal mengelola bahan berbahaya dan beracun, kegiatan yang menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan, dan atau membuang B3, maka dalam hal mengolah B3 wajib dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan klasifikasinya, agar dampak negatif dari B3 dapat sangat diminimalkan. Dapat kita contohkan dari gambar di sini, dari proses produksi, proses pengolahan, proses pengangkutan, penyimpanan, dan pengemasan itu harus dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikutnya, klasifikasi dari B3 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001. Yang pertama, mudah meledak atau eksplosif. Yang kedua, pengoksidasi atau oxidizing. Yang ketiga, sangat mudah sekali menyala. Yang keempat, sangat mudah menyala. Yang kelima, mudah menyala, flammable. Yang keenam, sangat beracun. Yang ketujuh, sangat beracun. Yang kedelapan, beracun. Yang kesembilan, berbahaya atau harmful. Yang ke-10, korosif. Yang ke-11, memiliki sifat iritasi. Yang ke-12, berbahaya bagi lingkungan atau dangerous to the environment. Yang ke-13, carcinogenic. Yang ke-14, teratogenik. Yang ke-15, mutagenik. Kemudian, apabila terjadi kecelakaan atau keadaan darurat, maka setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mengamankan atau mengisolasi tempat terjadinya kecelakaan. Kemudian menanggulangi kecelakaan sesuai dengan prosedur tetap penanggulangan kecelakaan. Melaporkan kecelakaan dan atau keadaan darurat kepada aparat pemerintah kabupaten kota setempat. Kemudian memberikan informasi, bantuan,
dan melakukan evakuasi terhadap masyarakat di sekitar lokasi kejadian. Maka sangat penting sekali dalam hal menginformasikan tentang kejadian keadaan darurat yang diakibatkan oleh B3. Maka dari itu, informasi tentang B3 sangat penting. Dalam menyampaikan informasi terkait B3 ini penting dilakukan agar setiap orang lebih waspada bila mana ada di sekitar area B3. Oleh karenanya, simbol B3 yang merupakan gambar dan menunjukkan klasifikasi B3 wajib terpasang pada tempat B3 itu diproduksi, disimpan, dan diangkut. Jadi, teman-teman pintar wajib selalu waspada bila mana teman-teman pintar menemukan simbol B3. Maka teman-teman pintar berada di area yang cukup berbahaya karena dekat dengan B3. Untuk informasi tentang B3 ini dan simbol dapat kita lihat dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Simbol B3 ini dapat kita pelajari mengenai bentuk dasar, ukuran, dan bahan. Simbol B3 berbentuk bujur sangkar yang diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat berwarna dasar putih dan garis tepi belah ketupat berwarna merah. Simbol yang dipasang pada kemasan disesuaikan dengan ukuran kemasan, sedangkan simbol pada kendaraan pengangkut dan tempat penyimpanan kemasan B3 minimal berukuran 25 x 25 cm. Simbol harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang akan mengenainya. Warna simbol untuk dipasang di kendaraan pengangkut bahan berbahaya beracun harus dicat dengan bahan yang dapat berbendar atau fluoresen. Simbol yang pertama adalah B3 yang mudah meledak atau eksplosif. Simbol berupa gambar bom meledak atau eksplosif, exploded bomb, yang berwarna hitam yang menunjukkan suatu bahan pada suhu dan tekanan standar di antara 25 derajat Celcius dengan tekanan 760 mm3 dapat meledak dan menimbulkan kebakaran, atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan di sekitarnya. Contohnya, nuklir, TNT atau trinitrotoluena, pupuk mesiu, amonium nitrat, nitroselulosa. Berikutnya, B3 yang memiliki simbol pengoksidasi atau oxidizing. Simbolnya berupa bola api berwarna hitam yang menyala, menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Contohnya, asam sulfat, hidrogen peroksida, ozon. Berikutnya, B3 yang mudah menyala atau flammable. Gambar simbol berupa gambar nyala api berwarna putih dan hitam. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjadi panas atau meningkat suhunya dan terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien. Padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api. Gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal. Lanjutannya, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Kemudian, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Kemudian, padatan atau cairan yang memiliki titik nyala 0 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Kemudian, cairan yang mengandung alkohol
kurang dari 24% volume dan atau pada titik nyala atau flash point tidak lebih dari 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit. Akan menyala apabila terjadi kontak dengan api, percikan api, atau sumber nyala lain pada tekanan udara 760 mm/Q. Pengujiannya dapat dilakukan dengan metode close-up test. Kemudian padatan yang pada temperatur dan tekanan standar sekitar 25 derajat Celcius dan 760 mm/Q dengan mudah menyebabkan terjadinya kebakaran melalui gesekan, penyerapan uap air, atau perubahan kimia secara spontan. Dan apabila terbakar, dapat menyebabkan kebakaran yang terus-menerus. Contohnya etanol, benzena, aerosol, dan metana. D3 yang berikutnya adalah D3 yang beracun atau toksik. Simbol berupa gambar tengkorak dan tulang bersilang, menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, memiliki sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan, kulit, atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50, yaitu amat, sangat beracun, dan beracun. Dan memiliki sifat bahaya toksisitas akut. Contohnya asam sulfat, hidrogen peroksida, dan cyanida. Simbol D3 berikutnya yaitu berbahaya atau harmful. Simbol berupa gambar silang berwarna hitam untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan, ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Contohnya arsenik dan merkuri. Simbol D3 berikutnya D3 yang memiliki sifat iritasi atau iritan. Simbol ini berupa gambar tanda seru berwarna hitam yang menunjukkan suatu bahan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus-menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Kemudian, toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan, mengantuk, atau pusing. Kemudian, sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit dan atau iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Contohnya, jika itu iritan padat, ada NaOH, fenol. Kemudian kalau iritan cair, ada asam sulfat. Jika itu iritan gas, maka ada amonia dan formaldehid. Simbol berikutnya yaitu B3 yang memiliki sifat korosif. Simbol terdiri dari dua gambar yang terteteski cairan korosif, menunjukkan suatu bahan yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit, menyebabkan proses pengaratan pada lempeng baja dengan SAE 1020 dengan laju korosi lebih dari 3,35 mm per tahun dengan temperatur pengujian pada 55 derajat Celcius dan atau memiliki pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 yang bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk B3 yang bersifat basa. Contohnya ada asam sulfat, asam cuka, asam klorida, dan asam nitrat. Simbol B3 berikutnya adalah B3 yang memiliki sifat berbahaya bagi lingkungan. Simbolnya berupa gambar pohon dan media lingkungan berwarna hitam, serta ikan yang berwarna putih, menunjukkan suatu bahan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Bahaya kimia ini dapat merusak
atau menyebabkan kematian pada ikan atau organisme akuatik lainnya atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan. Contohnya, jika B3 itu merusak lapisan ozon, misalnya ada CFC atau chlorofluorokarbon. Kemudian ada persisten di lingkungan, misalnya ada PCB atau polychlorinate diphenyl. Berikutnya, B3 yang memiliki sifat karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik. Simbol berupa gambar kepala dan dada manusia berwarna hitam dengan gambar menyerupai bintang segi 6 berwarna putih pada dada. Menunjukkan paparan jangka pendek, jangka panjang, atau berulang dengan bahan ini dapat menyebabkan efek kesehatan sebagai berikut. Yang pertama ada karsinogenik, yaitu penyebab sel kanker. Kemudian teratogenik, yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik, yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat mengubah genetik. Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. Kemudian toksisitas terhadap sistem reproduksi dan atau gangguan saluran pernafasan. Contohnya, jika itu bersifat karsinogenik, ada asbestos, arsenik. Kemudian jika itu bersifat teratogenik, ada paparan radiasi sinar X atau merokok saat hamil. Kemudian jika bersifat mutagenik, ada akrilamida dan etilen oksida. Kemudian simbol B3 yang lain ada bahaya lain dengan tekanan gas. Simbolnya gambar tabung gas silinder berwarna hitam yang menunjukkan bahaya gas bertekanan, yaitu bahan ini bertekanan tinggi dan dapat meledak bila tabung dipanaskan atau terkena panas atau pecah dan isinya dapat menyebabkan kebakaran. Contohnya, ada tabung gas yang berisi gas asetilin, kemudian tabung yang berisi gas LNG, dan gas-gas yang bertekanan lainnya. Berikutnya, dalam hal menentukan pemasangan simbol pada kemasan B3 ketentuannya ada seperti berikut. Simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada kemasan, mudah penggunaannya, tahan lama, tahan terhadap air, dan tahan terhadap tumpahan isi kemasan B3. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan karakteristik bahan yang dikemasnya atau diwadahinya. Simbol dipasang pada sisi-sisi kemasan yang tidak terhalang oleh kemasan lain dan mudah dilihat. Simbol tidak boleh terlepas atau dilepas dan diganti dengan simbol lain sebelum kemasan dikosongkan dan dibersihkan dari sisa-sisa bahan berbahaya dan beracun. Kemasan yang telah dibersihkan dari B3 dan akan dipergunakan kembali untuk mengemas B3 harus diberi label kosong. Kemudian, pemasangan simbol pada kendaraan pengangkut B3 memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada alat angkut atau kendaraan, mudah penggunaannya dan tahan lama. Simbol yang dipasang harus satu macam simbol dan sesuai dengan klasifikasi B3 yang diangkutnya. Kemudian, ukuran minimum yang dipasang adalah 25 x 25 cm atau lebih besar sebanding dengan ukuran alat angkut yang digunakan. Terbuat dari bahan yang tahan terhadap goresan, air, hujan, dan atau bahan kimia yang mungkin mengenainya. Misal, bahannya dari plastik, kertas, atau plat logam, serta menggunakan
bahan warna simbol yang dapat berbendar atau fluorescence. Dipasang di setiap sisi dan di bagian muka alat angkut, serta harus dapat terlihat dengan sisi yang lain dapat dilihat dengan jelas dari jarak kurang lebih 30 meter. Simbol tidak boleh dilepas atau diganti dengan simbol lain sebelum muatan B3 dikeluarkan, dan alat angkut yang digunakan dibersihkan dari sisa B3 yang tertinggal. Ini adalah contoh dari pemasangan simbol B3. Maka bila kita berada di kendaraan dan berada di belakangnya persis, maka kita akan tahu ini adalah B3, yaitu bahan yang berbahaya dan beracun, khususnya bila itu tertangki, maka bahan bakar yang mudah terbakar. Simbolnya adalah mudah terbakar. Dan untuk industri-industri biasanya menambahkan tulisan. Ini dikarenakan simbol B3 ini belum tentu bisa dipahami oleh orang awam, sehingga terkadang selain simbol B3 itu dipasang pada kendaraan tersebut akan ditulisi bahan-bahan yang berbahaya dan beracun yang sedang diangkut. Contoh di sini adalah BBM dan ditulisi awas mudah terbakar, sehingga orang-orang di sekitar kendaraan tersebut akan lebih waspada, minimal menjaga jarak terhadap kendaraan tersebut. Kemudian pemasangan simbol pada penyimpanan kemasan B3, ketentuannya sebagai berikut. Yang pertama, simbol B3 berupa stiker atau lainnya yang dapat menempel dengan baik pada tempat penyimpanan kemasan B3, mudah penggunanya dan tahan lama. Simbol juga terbuat dari bahan yang tahan terhadap air, goresan, dan bahan kimia yang mungkin mengenainya, misal bahan plastik, kertas, atau plat logam. Simbol dipasang pada bagian luar tempat penyimpanan kemasan B3 yang tidak terhalang. Jenis simbol yang dipasang harus sesuai dengan klasifikasi B3 yang disimpannya. Kemudian, ukuran minimum simbol yang dipasang adalah 25 x 25 cm atau lebih besar, sehingga tulisan pada simbol dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter. Kemudian, selain simbol, kita juga perlu memahami tentang label dari B3. Label B3 merupakan uraian singkat yang menunjukkan antara lain klasifikasi dan jenis B3. Yang kedua, penggunaan label B3 tersebut dilakukan dalam kegiatan pengemasan B3. Yang ketiga, label berfungsi untuk memberikan informasi tentang produsen B3, identitas B3, serta kuantitas B3. Label harus mudah terbaca, jelas terlihat, tidak mudah rusak, dan tidak mudah terlepas dari kemasannya. Bentuk, warna, dan ukuran label B3. Dapat kita lihat, label B3 berbentuk persegi panjang dengan ukuran disesuaikan dengan kemasan yang digunakan. Ukuran perbandingannya adalah panjang berbanding dengan lebar, yaitu 3:1, dengan warna dasar putih dan tulisan serta garis tepi berwarna hitam. Ini bisa kita lihat dari simbol yang ada di dalam label B3 ini. Kemudian, pengisian dari label B3 dapat kita pahami. Label ini diisi dengan huruf cetak yang jelas terbaca, tidak mudah terhapus, dan dipasang pada setiap kemasan B3. Pada label wajib dicantumkan informasi dengan minimal. Contohnya ada nama B3, komposisi, kemudian produsennya. Simbolnya juga harus terdapat pada label. Kemudian ada kata peringatan, kemudian pernyataan bahaya, kemudian informasi penanganan jika terjadi kecelakaan atau keadaan darurat. Kemudian ada keterangan tambahan berupa tanggal kadaluarsa dan identitas pemasok, informasi lengkap mengenai pemasoknya B3 itu sendiri. Kemudian ini dipasang pada kemasan di sebelah bawah simbol dan harus terlihat dengan jelas. Label ini juga harus dipasang pada wadah yang akan dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar,
Contoh pemasangan simbol pada dan label pada kemasan. Kalau itu wadahnya berupa silinder bisa dipasang seperti itu. Kemudian bila wadahnya berbentuk kubus juga seperti itu bentuknya. Nah, itu teman-teman mengenai pengertian dari P3, kemudian simbol dari P3 dan label dari P3. Selanjutnya, teman-teman bisa menambahkan referensi sehingga literasi teman-teman akan lebih banyak lagi. Dan jangan lupa subscribe video-video dari kami, selalu like video-video dari kami, dan terima kasih buat teman-teman pintar yang sudah subscribe dan like video-video kami, dan tunggu video-video terbaik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.